Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali Sobat Santri dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menonton ya. Kali ini kita akan menonton sebuah video di channel, kalau nggak salah ini channel Pada Suka TV, yaitu perdebatan antara Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan Ustadz Fahru Roji, yang mana debat ini live ya, di live TV Pada Suka. Bagaimana kronologi dan isi dari perdebatan tersebut, mari kita simak bareng-bareng. Tapi sebelum kita simak ya keseluruhan isi video, alangkah baiknya buat Anda yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya Anda subscribe dulu ya channel ini. Karena apa? Tumbuh kembang channel ini tergantung pada Anda semuanya. Dan yang tentunya semoga yang sudah subscribe channel ini dilancarkan rezekinya. Ini dia videonya, silahkan. Gini loh ya, kelakuan orang itu nggak bisa dihindari semua orang. Kalau ada orang Jawa itu ikut PKI, kan tidak semua orang Jawa itu PKI. Jadi saya ini tidak mau ini menjadi satu klan. Jadi ada orang melarang banser ya dia. Ada orang seperti Nur Sugi, kan dia tidak boleh mewakili orang Jawa. Ada orang NU seperti Kiai Benu yang kemarin telepon Tuhan. Apakah itu NU terus NU adalah menelpon Tuhan? Nggak bisa begitu Pak. Ya, jadi ini orang ke orang harus dibedakan. Kalau Anda mau concern pada kajian nasab, ya Anda berfokus pada kajian nasab. Kalau Anda mau mengatakan ini soal NU, ya orang bicara tentang NU dan Anda sebagai apa? Ini sekarang kita ini kan maunya diadu-adu NU supaya begini, ini supaya begitu. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Kalau Anda mau ngomong nasab aja, concern di situ. Bikin tulisan, bikin kajian yang tepat, landasan teori yang benar, kemudian lakukan studinya dengan triangle data, ada studi lapangannya, ada wawancaranya. Itu Anda benar sebagai peneliti. Dan tidak usah melebar Itu sudah saya lakukan, dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabi Talawiyah, dan mereka tidak bisa menjawabnya. Karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan, dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaih. Jadi itu pendapat Anda, saudara. Bukan pendapat saya, ini pendapat pakar DNA. Ini pendapat pakar DNA. Semua begitu, saudara. Ini bisa untuk diuji siapa yang berani untuk berdiskusi, berdialog, seorang pakar DNA dari Ba'alawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng. Tidak ada. Karena kesimpulan semacam itu kesimpulan yang sangat presisi, dan itu pun tidak satu-satunya dari Indonesia yang berpendapat. Dr. As-Su'aibi itu berpendapat yang sama seperti Dr. Sugeng. Umar Az-Zaid juga berpendapat yang sama tentang tes DNA. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Aksesnya ini hanya ke warga NU. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI? Karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren, yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren. Dimintain uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta, itu kalangan pondok pesantren. Jadi ada kaitan. Kenapa tulisan-tulisan saya tentang bahwa nasab Ba'alawi ini batal itu ditaruh di Rabita Mahid Islamiyah? Mereka para kiai-kiai berterima kasih. Semenjak isu nasab ini batalnya mereka itu diketahui publik, mereka tidak lagi datang para kiai untuk minta-minta uang. Itu diantaranya Pak Fahrur yang harus diketahui. Baik. Langsung mungkin Pak Fahrur bisa menanggapi bahwa tadi kan persoalan nasab itu terputus itu kan. Silakan Agus. Ya, jadi gini, nasab terputus itu menurut Pak Imad. Kan sudah saya katakan.
bahwa Anda harus menyediakan ruang untuk berbeda pendapat, ya. Anda boleh mengatakan begitu. Saya juga nggak ngelarang. Tapi faktanya di dunia ini hanya Anda. Saya ini Pak sudah ikut beberapa forum internasional. Saya sudah ketemu mereka. Dan mereka semua mengakui nasab itu. Orang yang saya temui. Mereka ya, ini apakah mereka punya otoritas di dalam masalah nasab? Ini yang harus kita jangan terlalu merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa luar. Kalaulah harus seorang putra Indonesia yang menemukan Batal Nasab Alawi, kenapa kita harus merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia yang besar? Kenapa harus orang Arab saja yang mengetahui sesuatu tentang hukum-hukum agama? Yang jelas itu dalilnya yang perlu diuji. Saya sudah kirim surat pada Syekh Mahdi Rajai dari Iran. Katanya dia pakar nasab. Katanya dia memberikan surat pengesahan pada Balawi. Saya tantang Mahdi Rajai atau siapapun yang berpendapat yang sama dengan Mahdi Rajai bahwa nasab Balawi ini sahih. Saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Iya, cukup. Itu kan menurut Anda. Kasih kesempatan Gus Fahrur mungkin secara gamblang. Gus, jadi gini loh Pak, kita ini bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf. Orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni Sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu, Pak. Dan Anda itu bukan hakim yang bisa batal-batalin orang. Dan nasab itu bukan wudhu yang bisa batal ambil lagi. Gitu loh. Jadi lucu ini nanti. Intinya gini aja loh, Pak. Anda boleh berpendapat. Silakan. Oke, menurut saya begini. Tapi kemudian Anda tidak berhak untuk menjadi hakim kebenaran. Semua orang salah. Saya sendiri benar. Orang sak dunia salah. Ini terlalu besar, Pak, menurut saya ya. Jadi kita tinggal lihat masyarakat aja Pak Fahrur, nanti masyarakat apakah akan melihat dalil-dalil dari keterputusan itu yang kuat, apakah akan melihat atau mengikuti Pak Fahrur dengan tanpa dalil bahwa nasab Balawi itu sahih. Bukan tanpa dalil Pak, cuma saya malas berdebat dengan Anda. Saya malas, saya sudah baca kok sebelumnya tesis Anda itu saya lihat itu di tulisannya Murad Sukri, itu sudah mirip-mirip lah, di beberapa internet saya lihat itu narasi-narasi yang hampir sama. Jadi saya nggak kaget Pak, dengan apa yang Anda ungkapkan itu saya nggak kaget. Jadi kita sama-sama melek internet, Pak. Jadi saya kalau begitu tinggal dipatahkan saja, tinggal dipatahkan. Kalau memang Pak Fahrur punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada Pak Fahrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini dan pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Balawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati, al-ra'si wal ain, al-ra'si wal ain. Naam, ya? Anta dirukum. Al-ra'si wal ain. Anta dirukum. Al-ra'si wal ain. Jadi saya katakan, Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini ya, sebagai orang sama-sama santri. Saya ini lama Pak Mondok, Pak. Ngerti lah Pak, orang bisa baca kitab saya tahu. Ya, jadi nggak usah terlalu petetek-petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan jadi masalah demikian. Karena apa? Narasi-narasi ini yang Anda kemukakan malam hari ini itu bukan satu-satunya alasan saya untuk kieng-kiengan kepada Bapak Fahrur. Banyak narasi-narasi yang telah Bapak Fahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Fahrur. Oh boleh. Enteng aja, saya nggak takut sama sekali kok. Ini soal gampang lah, nggak usah pandeng. Apa sih ini juga bukan soal tanya kuburan kok. Nggak usah ribet lah. Saya ingin katakan, Anda boleh berpendapat, tapi Anda jangan menjadi pemilik kebenaran tunggal. Orang yang merasa yang lain salah, saya sendiri benar, itu hanya Wahabi, Pak.
Kalau kita ini biasa dengan pendapat ini, pendapat itu, kita itu sangat luas dalam berhubungan, Pak. Dalil juga begitu, fikih punya banyak kaul ya. Saya ingin ingatkan Anda. Yang kedua, jangan bawa-bawa struktur NU, nama Anda di NU, karena itu sudah jadi pembicaraan, Pak. Dan bahwa Pak Fahrul jangan bawa-bawa NU ketika sekarang ini, karena tidak ada keputusan NU seperti Pak Fahrul itu. Ya, tapi saya ketua PBNU yang membidangi LBM, Pak. Jadi iya, tapi NU itu organisasi yang ada aturan, yang ada perkumpulan aturan, ada RT dan sebagainya. Iya, betul. Makanya itu Anda... Keputusan PBNU itu ada di Muktamar, ada di Kongres, ada di Munas Alim Ulama, ada di Basul Mutakhir. Biar satu-satu mungkin berbicara ini. Silakan. Sebentar lagi kita bikin closing statement. Gus Fahrul masih bisa tersambung? Ya, silakan Gus Fahrul. Lagi saya ketemu. Ya, jadi begini Pak, closing statement saya. Bahwasanya kalau Pak Imad itu hanya berhenti pada pemikiran bahwa dia menunjukkan suatu penelitian, itu tidak ada masalah ya. Bahwasanya banyak sekali habaib yang saya kenal itu bukan yang dawir. Orang ini tergantung dengan apa yang dia pikir, Pak. Kalau orang itu baik, ya ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir. Ya saya nggak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir ya. Ya, makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu, tanya itu sama ketua ranting NU, PAR, tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib, harus ditanya kenapa Boyolali, kenapa Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib, ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrul. Iya. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya, tahu. Saya ini Pak, mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU Pak. 29 tahun saya jadi pengurus NU Pak, mulai dari bawah. Ya. Jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik. Bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi. Tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada suatu kelompok tertentu. Ya, dan jangan bawa NU untuk berkonflik, bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di BBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Makanya Pak, kita ini yang baik-baik lah, silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya ya. Itu soal keyakinan masing-masing ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini Pak jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja, jangan ditambahi dengan ingin bertengkar ya, ini yang ingin saya katakan ya. Saya menghormati ya Anda untuk berbicara dengan penelitian, itu tidak ada masalah, kami tidak heran ya. Silahkan ya. Mungkin closing statement Kiai Imad, silakan Kiai. Ya, terima kasih ya. Malam ini saya berbahagia bisa langsung untuk bertemu dengan Pak Fahrul. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Intinya bahwa kita mengkaji nasab Balawi bukan karena kebencian, tetapi ingin menasehati dari Balawi, oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016, 2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Balawi. Kita ingin menasehati, kalaulah mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu maudhu. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama. Mari kita bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya. Kita bangsa Indonesia 1945, kita merdeka dengan senang hati. Orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia, kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam terutama warga Nahdlatul Ulama, warga daripada organisasi
yang dibentuk, didirikan oleh para ulama, para kiai, penerus perjuangan Wali Songo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa pada Suara TV, ini luar biasa, ini baru pertama untuk Gus Fahrur berdiskusi dengan Kiai Imad. Mudah-mudahan ini bisa nanti ada konklusi, kemudian juga ada diskusi yang lebih lanjut, yang lebih mencerahkan itu. Ya, gimana Gus? Terima kasih. Ya, saya pikir ini perlu ada ngopi bersama ini, Gus Fahrur dengan Kiai Imad ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Fahrur telah meluangkan waktu. Kiai Imad juga sama. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah Baik sahabat santri dimanapun Anda berada, yang barusan kita sudah lihat keseluruhan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahrur Razi dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada Suka TV. Tentunya yang punya pada Suka TV ini saya mereaksi saja ya, saya mereaksi saja video Anda. Jadi saya menonton channel Anda, saya melihat channel Anda, dan saya menonton debat ini. Jadi apabila saya mereaksi ada sesuatu yang salah, mohon dimaafkan. Dari perdebatan barusan ya, kita bisa mendengar, ya, kita bisa melihat sendiri ya, ekspresi keduanya. Bagaimana tanggapan yang dilakukan oleh Ustadz Fahrur Razi dan penyampaian-penyampaian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tentunya sobat santri juga bisa bisa menyimpulkan sendiri kedua-keduanya ini menurut sobat santri bagaimana. Dan mari kita diskusikan ya tentang debat ini ya. Tentunya dengan kesadaran kita tentang, kita lepaskan dulu ego-ego kita biar kita santai dalam menyampaikan komentar-komentar kita dalam menanggapi video ini. Karena video ini juga mengandung edukasi kepada kita ya, bahwa sesuatu yang diperdebatkan itu harus mempunyai dasar-dasar yang tepat, dasar-dasar entah itu dari keilmuan, dari penelitian dan lain sebagainya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahrur Razi. Ya, tetapi penyampaian-penyampaian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga menurut saya ini tidak kalah asiknya, nggak kalah serunya, karena mungkin beliau sudah mempunyai jawaban-jawaban tersendiri dari apa yang sudah dilontarkan oleh Ustadz Fahrur Razi barusan. Monggo buat Anda yang paham tentang video ini didiskusikan ya di kolom komentar, dan saya akhiri, maafkan saya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi saya cuma mereaksi video karena saya melihat channel pada Suka dan saya menemukan video ini, saya mereaksi kembali ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ojo lali, mojo sholawat.